bergantung kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus. Tanggal 24 dan disiapkan makan dunia. Ini serius. Tuhan naik ke surga.
Siap. Kalau saya itu siap. Kalau yang ada ini 3 orang itu tahu. Jadi semua harus terlihat dari siap. Kalian ini kalau ingat kita saya ada berbagai komitmen yang
firman Tuhan disampaikan, nama Tuhan dipuji dan diagungkan, dan semuanya kami boleh berkat. Menyerahkan Tuhan menyampaikan firman ini dalam tangan pengasihan. Berbicara kepada umat kami siang. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan berserah. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom bagi kita semuanya. Puji Tuhan. Pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar dalam satu hal yang tentunya kita lakukan dalam kehidupan kita. Adapun pembelajaran kita berbicara tentang berpuasa. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam kitab Matius. Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Kita membaca secara bergantian. Saya membaca yang ke-16, jemaat sekalian ayat ke-17, dan di ayat ke-18 kita sama-sama membacakannya. Sekali lagi dalam kitab Matius pasal 6 ayatnya yang ke-16 sampai ayat ke-18 dengan judul perikop hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muka-mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Namun apabila kau berpuasa, ingatlah kepadamu dan cucilah mukamu, Sama-sama, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Firman Tuhan. Yang berbahagia membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, kalau kali ini kita bisa melihat tema kita, puasa yang berkenan di hati Allah. Kalau ditanya kepada kita, di sini siapa yang pernah berpuasa? Mungkin semuanya, ya, semuanya bahwa kita pernah berpuasa. Baik berpuasa di hari Rabu atau mengambil saat-saat tertentu kita berpuasa secara pribadi kepada Tuhan. Tapi kalau kita menyadari apa sebenarnya makna puasa? Kalau kita ditanya kenapa kita berpuasa? Apa makna berpuasa? Kalau saya tanya Erna, bagaimana Erna? Apa makna puasa menurut pandangan Erna? Ya, menahan diri supaya tidak berbuat yang tidak benar di hadapan Allah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tentu kita tahu bahwa berpuasa adalah bagaimana kita menahan diri kita secara fisik untuk tidak makan dan minum. Kalau orang awam mungkin melihat, menanggapi dan menyikapi hal itu bahwa berpuasa adalah menahan diri supaya tidak makan dan minum. Tetapi kalau kita bisa melihat dalam pembacaan kita, Tuhan berkata berpuasa bukan
kita sudah ditetapkan puasa hari Rabu, apakah kita semakin bersuka cita untuk berpuasa? Apakah kita menantikan tiba hari Rabu kita akan berpuasa? Saya harus mengambil waktu untuk Tuhan, berdoa, membaca Alkitab. Atau sebaliknya, ketika hari Rabu bersungguh-sungguh, aduh, dari Rabu nih puasa lagi. Tidak tulus hati berpuasa, tapi tidak tulus hati. Firman Tuhan berkata, bukan
Dan sebaliknya, apakah Tuhan sudah berkenan atas apa yang saya lakukan? Kalau kemarin kita dengarkan beberapa kesaksian berbicara tentang kasih. Kasih itu apa sih? Merefleksikan diri, bertransformasi hati, menyadari bahwa kasih itu, bagaimana kasih itu diwujudkan adalah mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu. Sering sekali kita melakukan suatu hal untuk diri kita. Apa-apa saya. Tapi hari ini kita diingatkan bagaimana kita berpuasa pun kita mau mengosongkan diri kita, menyangkal diri kita bahwa Tuhanlah segalanya. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Yang menjadi penutupnya adalah kita, kalau bisa dilihat, kita baca bersama-sama kesimpulannya. 1, 2, 3. Yesus Kristus memberikan teladan ini. Ia seringkali naik diri ke tempat sunyi untuk berdoa, berpuasa, menjaga pengabdiannya bukan saat ia dilulukan dengan daun alon, melainkan saat ia di atas sampai mati di atas kayu salib. Seringkali dalam kesendirian dan penolakan manusia, namun sepenuhnya taat kepada Bapa. Marilah kita periksa hati kita, apakah ibadah kita, pelayanan kita, dan puasa kita adalah sebuah pertunjukan teater atau sebuah rahasia intim dengan Bapa. Marilah kita masuk ke dalam ruang tersembunyi itu, karena di sana Bapa kita menunggu untuk mencurahkan anugerahnya. Amin. Amin. Firman Tuhan mengatakan, marilah kita masuk dalam kesunyian itu, marilah kita masuk dalam tempat tersembunyi, berbicara kepada Tuhan, mencurahkan hati kita, memohon belas kasihan Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini. Tuhan menegur kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan kehendak-Mu Tuhan dengan sungguh dalam hidup kami. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami ketika berdoa, berpuasa, kami melakukannya dengan sungguh di hadapan Tuhan, dan kami melakukannya untuk memuliakan Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang boleh menuntun kami, menolong kami. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi Roh-Mu yang kudus senantiasa bekerja dalam hati kami, menolong dan mendukung kami. Terpuji Engkau Tuhan Allah yang hidup, dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus.
yang berdoa harus dihafalkan, jangan dibaca. Tidak boleh dibaca. Kita harus maka satu minggu itu lain dua syarat hari minggu, lain dua syarat
sungguh-sungguh kerendahan hati datang menghadap hadirat Bapa. Kami tinggal di negara